Oke, selamat siang semuanya. Pada video ini, kelompok kami akan presentasikan tugas UAS Manajemen Proyek Sistem Informasi. Dan sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Agung Putubita Andika Putra dengan NIM 2401010507. Dan saya Ngurah Putra Martawi Gunaya dengan NIM 2401010508. Kemudian saya Dirun Kristiana dengan NIM 2401010536. Dan Lalu saya Nola Safiera di NIM 2401011546. Oke, di sini studi kasus yang kami ambil adalah proyek Sistem Informasi Monitoring Kinerja Karyawan, yang mana eh, kami akan menjelaskan nanti network diagramnya bagaimana, lalu menentukan jalur kritis CPM-nya bagaimana, dan juga menghitung durasi total proyek, serta menentukan float untuk setiap aktivitas yang tidak berada di jalur kritis. Untuk itu kami sudah buatkan tabel aktivitasnya yang bisa Anda lihat di layar. Nah, lanjut pada soal pertama, yaitu buatlah network diagramnya. Nah, di sini berdasarkan tabel yang ada, kita bisa baca aktivitas A memiliki durasi waktu 6 hari dan tidak memiliki ketergantungan dengan aktivitas manapun. Lalu aktivitas B memiliki durasi waktu 4 hari dan memiliki ketergantungan pada aktivitas A. Lalu aktivitas C memiliki durasi 8 hari dan memiliki ketergantungan dengan aktivitas B. Aktivitas D durasinya 7 hari dan memiliki ketergantungan pada aktivitas C. Lalu aktivitas E memiliki durasi waktu 3 hari dan memiliki ketergantungan dengan aktivitas D. Lalu aktivitas F yang memiliki waktu 9 hari memiliki ketergantungan dengan aktivitas D. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita bisa simpulkan bahwa aktivitas A itu merupakan aktivitas paling awal saat proyek ini dibuat. Jadi, A mulai proyek, lalu aktivitas B harus menunggu aktivitas A, karena dia punya ketergantungan di tabelnya. Lalu aktivitas C harus menunggu aktivitas B untuk sampai selesai, lalu aktivitas D harus menunggu aktivitas C sampai selesai, lalu aktivitas E dan F berjalan bersamaan setelah aktivitas D selesai. Berdasarkan informasi tersebut, kita bisa menyusun network diagramnya sebagai berikut. Untuk aktivitas A, memiliki durasi waktu 6 hari. Kita tandai dengan tanda panah yang berisi keterangan A sama dengan 6. Karena dia merupakan aktivitas awal, jadi kita gunakan lingkaran 1 sebagai titik awalnya dan juga lingkaran 2 sebagai titik selesainya aktivitas A ini. Lalu untuk aktivitas berikutnya itu aktivitas B, karena dia punya ketergantungan dengan aktivitas A, maka aktivitas B waktu mulainya itu harus dari waktu selesai aktivitas A. Jadi dari lingkaran 2 ini yang merupakan titik akhir dari aktivitas A, kita tarik garis ke titik 3 dengan tanda panah, yaitu berisi keterangan aktivitas B sama dengan 4. Begitu untuk seterusnya. Untuk aktivitas C, ditarik garis dari lingkaran 3 ke lingkaran 4 dengan keterangan C sama dengan 8. Lalu aktivitas D ditarik garis dari lingkaran 4 ke lingkaran kelima dengan keterangan aktivitas D sama dengan 7. Lalu karena aktivitas E dan F berjalan bersamaan pada titik lingkaran kelima ini, kita bisa gunakan percabangan kedua arah. Karena aktivitas E itu durasinya itu sedikit, maka dia ditempatkan ke atas. Jadi dari lingkaran kelima ke lingkaran 6 kita gunakan aktivitas E, yaitu 3 hari. Lalu
Untuk aktivitas F kita buat ke bawah dari lingkaran kelima ke lingkaran ketujuh dengan keterangan F sama dengan 9. Untuk seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana nomor 2, yaitu menentukan jalur kritis atau CPM, Critical Path Method. Yang pertama, kita akan menghitung dulu early finish-nya, yaitu dengan rumus early start ditambah durasi. Yang dimana bisa dilihat dari note nomor 1, early start-nya itu adalah 0, yang dimana karena proyeknya baru mulai. Lalu kita akan tambahkan 0 dengan durasi A, sehingga early finish yang bisa kita dapatkan yaitu adalah 6, yang itu ditaruh di note yang kedua. Lalu untuk menentukan early finish yang di note nomor 3, kita menggunakan early start dari note nomor 2, yaitu 6 tadi, ditambah dengan durasi dari aktivitas B yaitu 4, sehingga kita bisa mendapatkan 10 di note nomor 3. Lalu untuk early finish note nomor 4, sama juga kita tambahkan early start dari note nomor 3 dengan durasi pada aktivitas C, sehingga mendapatkan angka 18. Lalu untuk note yang kelima, kita bisa dapatkan 25 dengan menambahkan early start dari note nomor 4 ditambah durasi aktivitas D. Nah, untuk early finish note 6 dan 7, karena terpisah dari E dengan E dan F, maka kita tambahkan 25 untuk mencari note nomor 6. Kita tambahkan 25 dengan durasi E yaitu 3 hari menjadi 28, dan untuk note nomor 7 kita tambahkan 25 dengan durasi 9 hari menjadi 34. Nah, lalu kita harus menentukan late startnya dengan rumus late finish dikurangi durasi. Nah, untuk mencarinya kita harus mengurangi late finish dengan durasi. Caranya kita menghitungnya dari yang paling kanan, yaitu dari note 6 dan juga 7. Tapi sebelum itu, kenapa angka 34 itu ada di kedua note paling akhir? Itu dikarenakan total durasi yang diikuti haruslah total durasi milik yang terbanyak, sehingga 34 ada di kedua note itu dimiliki oleh note 6 dan juga 7. Lalu untuk mencari late start mana yang dipakai, maka kita akan kurangkan 34 dengan 9, atau kita kurangkan dengan durasi yang paling banyak, sehingga 34 akan dikurangi dengan 9 menjadi 25. Lalu akan seterusnya ke kiri, dari 25 dikurangi 7 menjadi 18, dari 18 dikurang 8 menjadi 10, lalu 10 dikurang 4 menjadi 6, dan juga 6 dikurangi 6 menjadi 0. Untuk menentukan jalur kritisnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu jalur kritis dari critical path, yaitu gimana mencari jalur kritis dari A sampai F. Karena di sini A memiliki bergantung ke B, dan B bergantung ke C, dan begitu seterusnya hingga ke D. Lalu di jalur D ini memiliki dua jalur, yaitu memiliki nilai yang beda, yaitu di F memiliki durasi nilai yang paling gede di angka 9, dan di E memiliki nilai yang paling kecil di angka 3. Maka yang kita lihat durasinya yang paling
lama itu di F, yaitu di angka nilai paling 9. Maka jalur yang kita pilih di A, B, C, dan D, lalu lanjut ke F, yang menjadi jalur kritil pad. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian kita ini akan sedikit lagi mengubis tentang bagaimana sih kita ini bisa menghitung durasi total proyek, kemudian kita menentukan total float untuk setiap aktivitas yang tidak ada berada di jalur kritis maupun yang ada di jalur kritis. Jadi dari diagram yang tadi itu kita bisa simpulkan lagi dalam tabel yang ada di layar saat ini. Untuk menjelaskannya sendiri sih sebenarnya simple. Kita bisa memulai dari definisinya dulu. Yang pertama tuh activity. Dari yang saya sebutkan ini, activity itu yang sudah tadi dijelaskan merupakan aktivitas dari project ini yang dihitung dari startnya sampai finishnya, dan aktivitas ini berbentuk sebagai sebuah garis yang dimana tiap titik poin start sampai finishnya itu ditandai oleh node. Jadi activity ini merupakan hal yang krusial untuk mengatur durasi proyek itu. Kemudian durasi tentu seperti biasa, durasi merupakan panjangnya atau durasi banyak waktunya dari sebuah proyek yang ingin dikerjakan. Kemudian terdapat apa namanya, kata-kata seperti ES, EF, LS, dan LF yang mungkin belum diketahui oleh saudara-saudara semua. Nah, saya jelaskan yang pertama itu ES, yaitu early start, atau di mana kita bisa memulai satu proyek lebih awal daripada biasanya. Kemudian early finish, di mana sebuah proyek ini kita dapat selesaikan sebelum pada nantinya kita harus selesai di late finish. Kemudian LS itu tentunya adalah late start, di mana kita bisa memulai proyek itu uh, batas dari batas dari dimana kita bisa memulai dari proyek tersebut. Kemudian late finish tentu bagaimana kita itu bisa apa namanya, menyelesaikan suatu proyek itu yang paling terakhir sebelum kita itu mengalami ketelatan dalam proyek. Jadi itulah kenapa ada yang namanya early finish dan juga late finish. Jadi kita bisa mengatur bagaimana kita itu bisa menyelesaikan proyeknya tergantung durasi yang ditentukan. Kemudian total float itu adalah pengaturan dari proyeknya itu, di mana kita itu bisa lebih leluasa lagi dalam mengatur proyek kita. Jadi rumus dari total float itu adalah late start dikurangin oleh early start. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa total semua floatnya itu ada 0 kecuali yang di activity A. Nah, total float di sini merupakan 6 atau 6 hari. Dan di sini juga terdapat keterangan yaitu tidak kritis. Nah, untuk mengenal lebih lanjut kenapa bisa demikian, mungkin saya bisa request ke moderator untuk balik lagi ke slide yang sebelumnya. Oke, terima kasih moderator. Nah, di dalam activity yang ke E tadi, kita bisa mungkin si moderator bisa highlight yang activity E. Nah, di sana kenapa kita itu bisa apa namanya, mengukur waktu leluasa 6 hari tersebut. Nah, di situ di note yang terdapat di sebelah kanannya activity E itu terdapat late apa namanya, late yang kanannya maksudnya moderator, yang sebelah kanannya E, kan ada note 6. Nah, seperti itu kan ada dua itu yang dinamakan late apa namanya, early early finish dan late finish.
Nah, kenapa sih bisa disebut dengan sebagai berikut? Nah, karena supaya tidak terjadi miskonsepsi, di sebelah kanannya activity itu dinamakan node. Nah, node ini berfungsi sebagai penanda start dan ending suatu project tersebut. Nah, di dalam Note 6 ini terdapat waktu leluasa di mana kita bisa melihat ada jenjang waktu antara 28 hari sampai 34 hari total durasi proyek tersebut. Nah, jika kita kurangi 34 dengan 28, maka hasilnya itu 6 hari. Seperti itu jadi saudara-saudara. Oke, bisa selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi kita sudah lanjut ke kesimpulan dengan mengetahui dari materi CPM ini, tim proyek tentunya dapat mengetahui aktivitas yang tidak boleh mengalami keterlambatan, kemudian mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta memantau kemajuan proyek agar selesai sesuai jadwal. Nah, jadi oleh karena itu, penerapan CPM dapat meningkatkan efisiensi perencanaan, kemudian kemudian mereka-mereka yang membuat proyek ini tentu dapat meminimalisasikan risiko keterlambatan dan mendukung keberhasilan implementasi sistem informasi monitoring kinerja karyawan. Jadi seperti itu saudara-saudara. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, sekian video dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih banyak